Every Christian is a missionary. Jadi kita rindu supaya seluruh jemaat menyadari dan menghidupi identitas dirinya sebagai seorang misionari Kristus di dalam dunia ini. Sehingga misi itu menjadi identity, menjadi identitas setiap orang percaya, bukan hanya sekedar activity. Sehingga Injil itu bisa diberitakan secara natural, dipresentasikan secara alami di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah tangga, di marketplace, di dalam profesi, dimanapun. Melalui kehidupan kita, kehadiran kita sebagai utusan-utusan misionari Kristus, Injil bisa dipresentasikan secara alami. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh boleh berdampak bagi dunia ini. Kita boleh saja mengalami atau menerima kekecewaan yang terbatas di dalam dunia ini. Tetapi kita tidak boleh kehilangan pengharapan yang tidak terbatas. Martin Luther King Jr. Saya Safred Pondete dari Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, 15 tahun terakhir melayani di Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Kartini. Oleh sebab itu hari ini dengan sukacita saya membawa salam dari majelis jemaat dan juga seluruh jemaat GSR Kartini kepada seluruh hamba Tuhan, majelis jemaat dan jemaat Gereja Kristen Kebenaran. Terima kasih untuk hamba Tuhan dan majelis jemaat yang memberikan kesempatan pada hari ini untuk memberitakan firman Tuhan melalui mimbar ini. Saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian Alkitab kita dari Daniel pasal 6. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Di dalam versi cetak dan elektroniknya ada sedikit perbedaan, berbeda satu ayat. Saya akan membacakan bagi kita ayat 26 sampai ayat yang ke-28 saja. Ya, kita bisa memperhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Begini kata firman Tuhan. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah hasil survei global yang dilakukan oleh Lifeway Research tahun 2021 dilakukan kurang lebih di 15 negara, termasuk juga negara-negara di Asia dan Afrika. Di dalam hasil survei itu kita bisa melihat bahwa 63% orang memutuskan untuk percaya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena pengaruh teman, itu karena pengaruh keluarga, itu karena pengaruh rekan kerja. Jadi cukup besar, 63%. Sisanya 27% menyatakan bahwa mereka bisa mengenal Kristus, mereka bisa percaya kepada Kristus itu melalui acara-acara besar seperti kebaktian kebangunan rohani, acara kampanye penginjilan dan lain sebagainya. Saudara, bagaimana kita membaca atau memahami hasil survei ini? Saudara, dari survei ini kita bisa melihat bahwa kesaksian hidup pribadi yang baik dari setiap orang percaya itu jauh lebih efektif
di dalam menyaksikan dan memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Jadi bukan acara-acara besar seperti KKR atau kampanye penginjilan, itu tidak penting, itu juga penting. Tetapi dari survei ini kita bisa melihat bahwa kesaksian hidup secara pribadi dari setiap orang percaya, termasuk kita, itu jauh lebih efektif di dalam memperkenalkan dan membawa orang yang belum percaya datang kepada Kristus. Nah, oleh sebab itu, satu aplikasi yang bisa kita tarik dari hasil survei ini adalah bahwa Allah dapat memakai pribadi-pribadi orang percaya yang sekalipun tidak sempurna untuk memperkenalkan dirinya dan membawa orang-orang yang belum percaya datang kepadanya. Jadi sekalipun di dalam segala kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita sebagai orang percaya, Allah dapat memakai hidup kita. Allah dapat memakai kesaksian hidup kita yang baik untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang belum mengenal dia, bahkan membawa mereka datang kepadanya. Saudara-saudara, inilah yang harus kita pahami dengan baik. Ini yang harus kita mengerti dengan jelas. Dan inilah yang harus kita taruh di dalam hati kita dengan baik. Bahwa sebagai orang-orang percaya, kita semua adalah saksi Kristus di dalam dunia ini. Jadi keberadaan kita maupun identitas diri kita, status kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini, kita semua adalah saksi Kristus di dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu kalau kita membaca Alkitab, berulang kali Alkitab memberitahukan kebenaran ini kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 mengatakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Saudara, dalam bagian ini Tuhan Yesus menggarisbawahi identitas dan fungsi setiap orang percaya yang adalah terang yang harus menerangi dunia ini dan juga garam yang harus menggarami dunia ini. Artinya kehadiran kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini harus memberi dampak, harus menjadi kesaksian yang baik bagi dunia ini. Karena Tuhan Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu di sorga. Rasul Paulus juga menegaskan kebenaran yang sama. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, yang minggu lalu juga sudah menjadi tema khotbah kita. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah diri kita, hidup kita sebagai surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang, menjadi hidup, menjadi bacaan yang menarik, yang enak untuk dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, atau justrukah sebaliknya? Apakah hidup kita menjadi hidup yang berdampak bagi orang lain, atau justru sebaliknya menjadi batu sandungan bagi orang lain? Nah, karenanya Alkitab mengingatkan kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Kebenaran yang sama juga ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 15. Alkitab mengatakan, hendaklah kamu bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini seperti bintang-bintang di langit. Ini juga mengingatkan kita bahwa sebagai orang-orang percaya, kita adalah saksi-saksi Kristus di dalam dunia ini. Kehidupan kita harus membawa dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, supaya mereka bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita, dan supaya mereka mempermuliakan Tuhan melalui hidup kita, dan supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan melalui hidup kita. Jadi sekali lagi dari bagian ini kita bisa melihat bahwa sebagai orang-orang percaya, kita adalah saksi Kristus di dalam dunia ini. Dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita ada seorang pribadi yang bernama Daniel yang memiliki kehidupan yang berdampak
bagi orang-orang di sekitarnya. Alkitab memberitahukan kepada kita, ada seorang yang bernama Daniel, yang memiliki kesaksian hidup dan kesaksian iman yang baik, yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel adalah seorang aparatur sipil negara, atau bahasa kita hari ini pegawai negeri sipil, yang melayani di Babel sekitar tahun 630-an sampai 530-an sebelum Masehi. Daniel melayani di dalam pemerintahan 4 raja yang berbeda. Yang pertama Raja Nebukadnezar, lalu Belshazzar, yang ketiga Darius, dan keempat Raja Kores. Jadi satu masa pelayanan yang begitu panjang bagi Daniel. Dan yang terpenting dari semua itu adalah melalui kesaksian hidup dan iman Daniel di dalam profesinya sebagai seorang aparatur sipil negara, sebagai seorang pegawai negeri sipil, Allah Yahweh yang dipercaya, yang disembah oleh Daniel, dikenal dan disembah oleh bangsa-bangsa lain. Jadi ini satu contoh nyata di dalam Alkitab, satu contoh real di dalam Alkitab, bagaimana orang percaya bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif di marketplace, di dalam profesi, di dalam pekerjaan kita masing-masing. Itu dilakukan oleh Daniel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Daniel pasal 6 ayat 26 sampai 28 yang kita baca tadi, Alkitab memberitahukan kepada kita, ketika Raja Darius melihat bagaimana kesaksian hidup dan kesaksian iman Daniel, maka Raja Darius bukan saja percaya kepada Allah yang dipercaya oleh Daniel, tetapi dia juga memberikan perintah supaya semua orang yang berada di wilayah kekuasaannya juga untuk percaya dan menyembah kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Nah, karena tadi Alkitab memberitahukan kepada kita, Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Isinya apa? Seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Jadi kita bisa melihat dari kesaksian hidup dan kesaksian iman Daniel, itu membawa satu dampak yang sangat luar biasa, yang membuat Raja Darius bahkan seluruh kerajaan percaya dan menyembah kepada Allah yang dipercaya dan disembah oleh Daniel. Dan ini merupakan mujizat terbesar yang bisa kita lihat di dalam Daniel pasal 6 ini. Karena komentator Alkitab Warren Wiersbe ketika mengomentari bagian ini berkata, mujizat terbesar di dalam Daniel pasal 6 bukanlah mulut singa yang tertutup, melainkan hati raja yang terbuka untuk percaya kepada Allah. Jadi inilah kita lihat satu mujizat yang besar di dalam Alkitab secara khusus di dalam Daniel pasal 6. Bagaimana seorang raja kafir, bagaimana seorang yang tidak percaya bisa mengenal Allah, bisa percaya kepada Allah, bisa menyembah kepada Allah melalui kesaksian hidup Daniel, melalui kesaksian iman Daniel. Inilah mujizat terbesarnya. Bahkan hal yang luar biasa, saudara-saudara, hal ini dilakukan oleh seorang Daniel yang juga penuh dengan kelemahan. Daniel juga adalah orang yang tidak sempurna. Dia sama seperti kita, adalah orang yang berdosa. Tetapi Daniel bisa berdampak sekalipun di dalam ketidaksempurnaannya. Pengkhotbah dan juga penulis Kristen terkenal Charles Swindoll ketika berbicara tentang bagian ini mengatakan, Daniel bukan tanpa dosa. Artinya Daniel bukan orang yang sempurna, dia juga orang yang berdosa. Tetapi Swindoll mengatakan dia setia, sehingga melalui kesaksian hidupnya seorang raja kafir dan seluruh kerajaan percaya dan menyembah kepada Allah. Nah, ini yang luar biasa dari pribadi yang tidak sempurna, yang juga sama seperti kita.
Kita juga bukan orang-orang yang sempurna. Tetapi hidupnya, imannya bisa berdampak luar biasa. Yang membuat raja dan seluruh kerajaan bisa percaya dan menyembah kepada Allah. Nah, oleh sebab itu, ini yang harus kita ingat dengan baik. Bahwa semua orang percaya, termasuk kita yang ada di dalam ruangan ini. Kita semua bisa berdampak bagi dunia ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Siapapun kita dan apapun profesi kita, apakah kita seorang bapak, ibu rumah tangga biasa, apakah kita seorang pengusaha, apakah kita seorang pedagang, apakah kita seorang karyawan, seorang dokter, guru, penegak hukum, tentara, pilot, supir, petani, influencer, seniman, mahasiswa, dan pelajar lain sebagainya. Jika kita sungguh-sungguh orang Kristen yang sejati, hidup kita seharusnya bisa berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tetapi pertanyaan yang lebih mendalam yang akan kita pikirkan bersama-sama pada hari ini adalah bagaimana supaya hidup kita bisa berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sekalipun di dalam ketidaksempurnaan kita. Sekali lagi, saya ingat satu nasihat bijaksana dari seorang teolog yang bernama Martin Lloyd-Jones yang memberi nasihat. Bagian Alkitab terbesar dari seorang pengkhotbah adalah bagian Alkitab yang sedang dikhotbahkannya saat itu. Satu nasihat yang bijaksana yang mengingatkan kita, khususnya para pengkhotbah, untuk belajar setia kepada teks yang dikhotbahkan. Nah, oleh sebab itu hari ini kita tidak akan kemana-mana. Kita akan kembali kepada kebenaran kitab suci untuk menemukan jawaban-jawaban penting atas pertanyaan bagaimana supaya hidup kita bisa berdampak sekalipun di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita. Yang pertama, kita harus memiliki integritas diri yang terpuji. Kita harus memiliki integritas diri yang terpuji. Saudara-saudara, kebenaran atau prinsip ini yang bisa kita temukan di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan saja bagi kita. Di dalam ayat 4 Alkitab berkata demikian. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Saudara-saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita ketika Darius menjadi raja, dia mengangkat 120 wakil raja, dan untuk mengawasi, membawahi 120 wakil raja ini, dia mengangkat 3 orang pejabat tinggi, salah satunya adalah Daniel. Tetapi Alkitab juga memberitahukan kepada kita, Daniel berbeda dengan para wakil raja dan pejabat tinggi yang ada di zamannya. Apa yang membuat hidup Daniel berbeda dengan para pejabat tinggi dan wakil raja yang ada di zamannya? Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam ayat 4 yang kita baca tadi, karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. New International Version, NIV, menerjemahkannya sebagai Daniel mempunyai exceptional qualities. Daniel memiliki kualitas yang luar biasa. Daniel memiliki mutu diri yang extraordinary. Itu yang membuat Daniel berbeda dengan para wakil raja dan pejabat tinggi yang ada pada zaman. Karena dia punya roh yang luar biasa. Karena dia punya mutu diri, kualitas diri yang mumpuni, yang luar biasa. Dan ini merupakan keunggulan dari pribadi Daniel. Karena kalau kita membaca di dalam kitab Daniel, khususnya nanti boleh baca dalam Daniel pasal 5 ayat 11, ayat 12, ayat 14, berulang kali Alkitab mengatakan bahwa Daniel adalah orang yang memiliki roh yang luar biasa. Artinya dia adalah orang yang punya mutu diri, kualitas diri yang luar biasa. Nah, apa indikator bahwa Daniel adalah seorang yang memiliki mutu diri yang luar biasa? Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam ayat 5, setidaknya ada 2 indikator yang menunjukkan
Daniel yang adalah seorang yang percaya kepada Allah, yang profesinya seorang pegawai negeri sipil ini, punya mutu diri, punya kualitas diri yang luar biasa, yang membedakan dia dengan orang lain. Yang pertama adalah Daniel tidak bercacat secara moral. Di dalam ayat 5 dikatakan mereka tidak menemukan alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Jadi ketika lawan-lawan politiknya berusaha untuk mencari-cari kesalahan Daniel, untuk menjatuhkan dia, Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam hal pemerintahan, lawan-lawan politik Daniel tidak menemukan satu alasan apapun atau satu kesalahan di dalam diri Daniel, yang oleh NIV diterjemahkan sebagai no corruption in him. Jadi ini orang yang lurus, ini orang yang jujur, ini pejabat yang tidak korupsi, dia punya standar moral yang tinggi. Sebagai seorang yang mengenal Allah, sebagai orang percaya, yang profesinya sebagai aparatur sipil negara, dia memiliki moral yang tidak bercacat. Tidak ada korupsi di dalam dirinya, jalannya lurus. Ini pejabat yang benar. Dan harus kita doakan supaya semua pejabat yang ada di negara ini juga punya hati yang demikian. Yang kedua, indikator yang menunjukkan bahwa Daniel itu punya mutu diri, kualitas diri yang luar biasa yang membedakan dengan orang lain. Dia adalah orang yang setia atau dapat diandalkan. Di dalam ayat 5 juga dikatakan sebab ia setia. He was trustworthy. Dia dapat dipercaya, dia dapat diandalkan. Jadi dari dua indikator ini, tidak bercacat secara moral, serta setia atau dapat dipercaya, ini merupakan kualifikasi dari integritas. Saudara-saudara, apa itu integritas? Integritas di dalam bahasa Latin, itu artinya utuh, penuh. Apa yang ada di dalam, itu nampak atau sejalan dengan apa yang ada di luar. Atau kalau kita bahasakan dengan sederhana, antara perkataan dan perbuatan itu sama. Atau kalau kita pakai bahasa rohani, antara iman dan perbuatan iman, tindakan iman itu sejalan. Itu yang namanya integritas. Jadi Daniel sebagai seorang percaya, di dalam profesinya sebagai seorang pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, nyata di dalam hidupnya apa yang dia imani itu sejalan di dalam praktek imannya. Apa yang ada di dalam yang dia percaya itu nyata di dalam tindakan-tindakan imannya. Itu yang namanya integritas. Dan itulah yang membuat hidup Daniel berbeda dengan orang-orang yang ada di zaman. Itulah yang membuat hidup Daniel menjadi menarik. Itulah yang membuat hidup Daniel bisa berdampak menjadi satu kesaksian yang efektif bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini juga yang harus kita tuntut di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, sebagai saksi-saksi Kristus di dalam dunia ini. Kalau kita rindu hidup kita bisa berdampak bagi orang lain, bagi orang yang ada di sekitar kita, kita juga harus memiliki integritas diri yang terpuji. Antara apa yang kita imani, yang ada di dalam itu harus nampak keluar sejalan dengan apa yang ada di dalam. Sehingga kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang utuh. Saudara-saudara, bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran ini, yaitu memiliki integritas diri yang terpuji di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berikan saja beberapa contoh praktis, contoh sederhana yang bisa kita terapkan, yang bisa kita praktekkan di dalam hidup kita. Di dalam keluarga misalnya, waktu kita berbicara tentang keluarga Kristen yang memiliki integritas diri yang terpuji, khususnya bagi kita yang sudah menikah, hal yang paling sederhana yang harus kita lakukan adalah setia kepada pasangan kita. Masih ingat janji nikah? Ayo, ujian. Masih ingat janji nikah? Mau tetap bersama, sehat, sakit, susah, senang, kaya, miskin, sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Saudara-saudara, kalau kita adalah seorang suami atau seorang istri yang punya integritas diri yang terpuji, apapun masalahnya, apapun
apapun persoalan yang kita alami di dalam pernikahan kita, di dalam relasi kita sebagai suami istri di dalam pernikahan, kita harus belajar setia kepada pasangan kita di dalam keadaan apapun juga. Tanpa harus mentolerir kesalahan-kesalahan yang ada di dalam. Tetapi ketika ada persoalan, seberat apapun juga, kita harus berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangga kita, pernikahan kita, tentunya di dalam anugerah Tuhan. Seumur hidup kita belajar setia kepada pasangan kita. Karena itu janji nikah dulu yang kita ucapkan waktu kita menikah di hadapan Allah, disaksikan oleh jemaat. Apakah itu hanya janji di mulut kita, ataukah itu sungguh-sungguh kita nyatakan, nyata di dalam tindakan kita? Sebagai orang tua misalnya, kita juga harus belajar di dalam banyak hal menepati janji kepada anak-anak kita. Seringkali anak-anak kita menjadi luka, menjadi kepahitan, menjadi tidak respect, menjadi tidak hormat, sekalipun itu tidak boleh, kepada kita sebagai orang tuanya. Karena kita seringkali didapati tidak bisa menepati janji kepada anak-anak kita. Atau ketika kita tidak bisa menepatinya, kita tidak bisa memberi alasan yang masuk ke akal, yang mereka bisa terima. Saudara-saudara, kalau anak-anak kita terlalu sering melihat kita sebagai orang tuanya tidak bisa menepati janji, muka kita mau ditaruh di mana kalau anak-anak kita saja sudah tidak percaya kepada kita sebagai orang tuanya? Jadi sebagai orang-orang tua Kristen yang memiliki integritas diri yang terpuji, kita harus belajar sebisa mungkin. Kalau kita sudah janji sama pasangan kita, sama anak-anak kita secara khusus, belajar untuk menepatinya. Juga integritas diri yang terpuji di dalam keluarga bisa kita tunjukkan dari kehidupan kita yang menjadi teladan di dalam segala hal. Apakah itu di dalam perkataan kita, di dalam tindakan kita, di dalam kasih kita, di dalam kesucian kita. Kalau itu bisa kita lakukan, maka hidup kita akan membawa dampak yang luar biasa, setidaknya bagi keluarga kita. Apalagi kalau kita hidup di lingkungan keluarga besar yang belum percaya kepada Allah, yang belum mengenal Allah. Waktu mereka melihat kehidupan keluarga kita yang ada integritas yang terpuji itu, mereka akan melihat keluarga kita sebagai keluarga yang berbeda, yang menarik, sehingga juga mereka mau belajar dari kita dan mempermudah kita untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada mereka. Jadi ini hanya beberapa contoh sederhana yang perlu kita pikirkan ketika kita mengaplikasikan integritas diri yang terpuji secara khusus di dalam kehidupan keluarga. Demikian juga di dalam kehidupan kita berbisnis, bekerja, berdagang. Bagaimana kita bisa menunjukkan integritas diri kita yang terpuji? Jadilah pebisnis, jadilah pekerja, jadilah pedagang yang jujur. Jangan merugikan orang lain, jangan menipu orang lain. Saudara, kalau kita bisnis, kita dagang, kita bekerja, cari untung itu wajar. Tapi kalau hanya karena cari untung kita ketok orang, kita rugikan orang, itu kurang ajar. Kasihan orang kita rugikan. Dan itu tidak mencerminkan diri kita sebagai orang Kristen yang baik. Oh, ini juga pergumulan saya. Keluarga besar, istri saya pedagang semuanya. Jadi kalau saya datang ke toko, ya kalau ngobrol-ngobrol saya selalu bilang, "Pih, Mi, gimana jualannya?" Saya tahu mereka juga bergumul dalam hal ini. Ya mereka bertanya, "Safred, gimana ya kita ini sebagai orang Kristen? Ya kan kita hidup di dalam dunia seperti ini." Saya bilang, "Pimi, cari untung itu baik, wajar. Tapi kita harus berdagang dengan jujur. Kalau barang bagus, jual mahal, itu betul. Tapi kalau barang jelek, bilang itu barang bagus, jual mahal. Ah itu, simpulkan sendiri. Itu nggak boleh." Jadi selalu, "Pimi, kalau mau jual elektronik, barangnya bagus, kasih tahu ini bagus, tapi harganya mahal. Kalau kamu mau yang lebih murah, ini barangnya KW sekian lah, harganya lebih murah." Nah itu kita lebih punya integritas. Kita tidak membohongi orang, kita tidak menipu orang. Jadi ini harus belajar kita praktekkan. Jujur, jangan markup anggaran. Banyak orang hari ini mencari keuntungan dengan cara-cara yang demikian. Itu bukan cara pengusaha, pebisnis, pekerja Kristen yang punya integritas. Lalu di dalam hal pelayanan misalnya, bagaimana kita bisa menerapkan kebenaran ini? Ya kita bisa belajar melayani dengan rendah hati. Melayani dengan penuh komitmen. Itu yang sering saya katakan. Bahkan saya lihat di gereja banyak orang mau terlibat di dalam pelayanan. Tetapi tidak rendah hati, tidak ada komitmen. Mau namanya ada di warta yang tertulis. Tapi nggak mau mempersiapkan diri dengan baik untuk pelayanan.
terlalu sombong, merasa dirinya sudah biasa, nggak ada kerendahan hati, mau mempersiapkan diri untuk pelayanan supaya pelayanan bisa berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat. Nah, kalau kita pelayan Kristen yang sejati, yang punya integritas diri yang terpuji, belajarlah melayani dengan rendah hati, dengan penuh komitmen. Nah, lalu di dalam hal perkataan, bagaimana kita bisa menerapkan, mengaplikasikan kebenaran itu? Yang paling sederhana adalah hindari gosip. Jangan suka ngomongin orang di belakang, itu nggak baik. Kalau teman kita, tetangga kita ada salah, ya sebagai orang percaya, apalagi kita sebagai orang percaya yang punya integritas diri yang terpuji, lebih baik panggil dia, kasih nasihat. Itu jauh lebih baik daripada kita omongin dia di belakang, menggosipkan dia. Ya, saya percaya di gereja ini clear, bersih, tidak ada jemaat, apalagi ibu-ibu yang suka bergosip. Amin, amin, amin. Yang terakhir, ya di dalam penggunaan media sosial. Itu yang sering saya katakan, di tangan kita ini ada senjata yang mematikan. Kalau kita tidak bijaksana menggunakan handphone kita, ada berita yang tidak kita verifikasi, saring dengan baik, kita teruskan kepada orang lain, kita kirim kepada orang lain. Itu hoax, berita bohong, yang bisa mencelakakan orang lain, yang bisa menimbulkan kekacauan, bahkan peperangan yang besar. Nah, sebagai orang-orang Kristen yang punya integritas, di dalam hal menggunakan media sosial pun kita harus bijaksana, harus dengan integritas diri yang terpuji. Gunakanlah media sosial dengan bijaksana. Charles Swindoll berkata demikian, integritaslah yang kita butuhkan, bukan kesempurnaan. Ya, karena kenyataannya kita memang bukan orang-orang yang sempurna. Jika orang seperti Daniel dapat menunjukkan integritas di saat-saat terburuk, saat ini Anda dan saya juga bisa. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita bisa berdampak sekalipun di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita? Yang pertama apa? Biar kita ingat sama-sama. Yang pertama apa? Miliki integritas diri yang terpuji. Yang kedua, hidupi ibadah kita sebagai gaya hidup. Hidupi ibadah kita sebagai gaya hidup. Saudara-saudara, kebenaran atau prinsip ini yang bisa kita lihat di dalam Daniel pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan saja bagi kita ayat yang ke-11. Begini kata firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, dia berdoa, dia memuji Allah. Ini perhatikan garis bawahi, seperti yang biasa dilakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika lawan-lawan politik Daniel berusaha untuk mencari celah, mencari jalan untuk menjatuhkan Daniel, Alkitab memberitahukan kepada kita, di dalam hal pemerintahan, di dalam profesinya sebagai seorang aparatur sipil negara, dia tidak memiliki kesalahan. Kecuali ada satu celah yang ditemukan oleh lawan-lawan politiknya untuk menjerat dan menjatuhkan dia, adalah di dalam hal ibadahnya kepada Allah. Nah, oleh sebab itu lawan-lawan politiknya mencoba merancangkan satu rencana yang jahat dengan memberi usulan undang-undang yang baru kepada raja, yang inti dari undang-undangnya adalah melarang semua orang yang berada di bawah pemerintahan Raja Darius untuk menyembah apapun dan siapapun kecuali menyembah kepada raja. Dan nampaknya usaha itu berjalan dengan baik, sehingga undang-undang itu bisa diterima dan disahkan, diundangkan oleh raja. Dan hukuman yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap undang-undang itu, bahwa orang yang melanggar harus dilemparkan ke dalam gua singa. Saudara-saudara, waktu Daniel mendengar hal ini, waktu Daniel melihat bahwa undang-undang itu sudah diterima oleh raja dan diundangkan oleh raja, apa yang Daniel lakukan? Nah, perhatikan. Itulah yang ayat 11 katakan tadi. 3 kali sehari dia berlutut, dia berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Nah, ini menarik, penting untuk kita perhatikan, kita simak dengan baik. Saudara-saudara, Daniel 3 kali sehari berlutut, berdoa dan memuji Allah. Itu bukan satu reaksi spontan yang lahir karena dia mengalami masalah.
Karena dia mendapatkan serangan dari lawan-lawan politiknya. Tetapi itu merupakan satu kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh Daniel. Jadi Daniel beribadah kepada Allah, dia berdoa, dia berlutut, dia menyembah, dia memuji Allah. Itu bukan satu reaksi spontan karena tiba-tiba dia ada masalah. Lawan-lawan politiknya menyerang dia. Tetapi itu sudah merupakan satu kebiasaan yang dilakukan oleh Daniel di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa Daniel bukan saja memiliki satu relasi yang baik dengan Allah di dalam ibadahnya, tetapi juga menunjukkan bagaimana Daniel menjadikan ibadahnya kepada Allah menjadi satu gaya hidup di dalam keseharian. Dan inilah yang membuat hidup Daniel itu memiliki kuasa. Inilah yang membuat hidup Daniel itu menjadi satu kesaksian yang hidup, menjadi satu daya tarik, berdampak luar biasa. Karena Daniel menghidupi ibadahnya sebagai sebuah gaya hidup. Saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya di dalam profesi kita masing-masing, kita juga harus belajar untuk menghidupi iman, menghidupi ibadah kita sebagai satu gaya hidup. Supaya orang bisa melihat Allah yang hidup, yang kita imani melalui kehidupan kita. Jadi kita juga harus belajar untuk menjadikan ibadah kita kepada Allah itu menjadi satu gaya hidup keseharian kita. Supaya orang-orang di sekitar kita, khususnya mereka yang belum mengenal dan percaya kepada Allah, bisa melihat Allah yang hidup, yang kita imani di dalam hidup kita. Saudara-saudara, ibadah yang sesungguhnya itu bukan hanya di hari Minggu. Ibadah yang sesungguhnya itu bukan hanya di dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang dilakukan di gereja. Apakah itu di dalam persekutuan doa, di dalam persekutuan komisi-komisi, dan lain sebagainya. Ibadah yang sejati bukan hanya di gereja. Tetapi ibadah yang sejati itu harus nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Itu merupakan ibadah kita kepada Allah. Jadi seluruh hidup kita harus menjadi satu ibadah kepada Allah. Dan itu harus menjadi satu gaya hidup. Ketika suami istri, orang tua anak, mertua menantu, belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, belajar untuk saling menghormati satu dengan yang lain, karena didasari atau didorong, dimotivasi oleh hati yang mengasihi Allah dan melakukan itu seperti untuk Allah, bukan semata-mata seperti untuk manusia. Itu juga adalah ibadah kepada Allah. Jadi bapak-bapak waktu kerja jangan bersungut-sungut, jangan ngomel-ngomel. Lakukan itu dengan hati yang mengasihi Allah, bukan semata-mata hanya untuk istri kita atau keluarga kita. Itu juga ibadah. Istri, waktu masak, waktu nyetrika, waktu nyuci, nggak usah ngomel-ngomel. Lakukan dengan sukacita, dengan hati yang mengasihi Allah, seperti untuk Allah. Itu juga ibadah yang tidak kalah dengan ibadah hari Minggu di gereja. Mertua menantu, saling mengasihi, saling menghormati, karena didasari hati yang mengasihi Allah. Itu juga adalah ibadah kita kepada Allah. Demikian juga di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, waktu kita berdagang, kita melakukan itu dengan jujur karena didasari hati yang mengasihi Allah. Kita melakukannya seperti untuk Allah, bukan semata-mata hanya untuk manusia. Itu juga adalah ibadah. Bagi kita mungkin yang masih kuliah, yang masih sekolah, waktu kita menuntut ilmu dengan integritas diri yang terpuji sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, karena didasari hati yang takut kepada Allah, hati yang mengasihi Allah. Itu juga adalah ibadah kita kepada Allah. Saudara-saudara, jika kita menyadari ini dan kita menghidupinya di dalam kehidupan kita, menjadikan ibadah kita menjadi satu gaya hidup di dalam keseharian kita, maka kita tidak lagi akan pernah mendengar sindiran kepada orang Kristen yang sepertinya atau yang biasa sering kita dengar. Misalnya apa? Biasa sering orang berkata, nyindir kita, hari Minggu jadi anak Tuhan, hari Senin sampai Sabtu jadi anak apa? Anak hantu. Kalau hari Minggu seperti malaikat di gereja, di rumah Senin sampai Sabtu seperti apa? Seperti setan, seperti iblis. Di gereja makan perjamuan, di luar makan siapa? Makan orang, cia orang. Itu
kehidupan Kristen yang tidak utuh. Kehidupan Kristen yang hipokrit, yang munafik. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar punya kehidupan ibadah yang utuh, yang holistik. Itu menjadi satu gaya hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu akan menolong kita bukan saja menjadi orang-orang Kristen yang tidak munafik, tetapi juga akan membuat hidup kita berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu mari sama-sama kita ingatkan diri kita. Ayo kita baca sama-sama tulisan yang ada di atas ini. 1, 2, 3 ya. Hidupi ibadah sebagai gaya hidup. Nah, seorang ahli ibadah, Louis Giglio, menuliskan demikian. Beribadah bukan sekedar berkumpul pada hari Minggu. Ibadah adalah gaya hidup, hak istimewa yang harus kita lakukan sepanjang waktu. Setiap nafas yang kita hirup adalah kesempatan untuk menyembah Allah, dan setiap momen adalah kesempatan untuk mengagungkan namanya. Jadi sekali lagi ingat, ibadah bukan hanya hari Minggu di gereja, tapi keseluruhan hidup kita adalah ibadah. Oleh sebab itu kita harus menjadikannya sebagai satu gaya hidup di dalam keseharian kita. Bahkan waktu kita menghirup napas pun itu adalah ibadah. Waktu kita makan, waktu kita minum, kita harus pikirkan dengan baik. Karena itu juga adalah ibadah kita kepada Allah. Nah, banyak orang cuma bilang, Pak Pendeta, ya kalau ngerokok nggak boleh, rusak badan. Tapi kalau makan, kompromi. Sudah makan duren, makan lagi kepiting, kepiting kasih telur asin. Nah, gimana tuh badannya? Kasihan nggak? Nah, kalau kita pikirkan baik-baik, di dalam hal makan minum pun sebenarnya harus kita pikirkan. Itu merupakan ibadah kita kepada Allah. Pasti kita bisa makan minum dengan baik untuk mempermuliakan Allah, menjaga tubuh kita dengan baik. Nah, oleh sebab itu jadikanlah ibadah sebagai gaya hidup kita. Yang terakhir, bagaimana hidup kita bisa berdampak sekalipun di dalam ketidaksempurnaan kita. Yang ketiga adalah berani memperkatakan perbuatan-perbuatan Allah yang kita alami kepada orang lain. Kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-25. Saya bacakan saja bagi kita ayat 22 dan ayat 23. Begini kata firman Tuhan. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku." Saudara-saudara, ketika lawan-lawan politik Daniel sepertinya berhasil menjatuhkan Daniel oleh karena undang-undang yang mereka usulkan kepada raja, dan kelihatannya Daniel melanggar undang-undang itu, sehingga Daniel ditangkap dan dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Sekalipun raja bersusah hati dengan apa yang dialami oleh Daniel, ketika pagi-pagi raja datang ke gua singa itu untuk melihat bagaimana kondisi Daniel, menanyakan bagaimana keadaan Daniel, Daniel memberikan satu jawaban yang sangat luar biasa kepada raja. Ketika raja menanyakan, "Daniel, bagaimana keadaanmu? Apa kabarmu? Apakah kamu masih hidup atau kamu sudah mati?" Nah, Daniel memberi jawaban seperti yang kita baca di dalam ayat 22 dan 23 ini. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Saudara-saudara, ini satu jawaban yang luar biasa. Karena di dalam kondisi ini Daniel bisa saja memberikan jawaban yang lain. Bahkan Daniel bisa menggunakan kesempatan itu untuk mengglorifikasi dirinya, meninggikan dirinya. Mungkin saja dia bisa berkata kepada raja, "Aduh raja, semalaman saya duel dengan singa, semuanya kalah. Waktu saya pelototin singa-singa itu semua tunduk, gak ada yang berani sama saya." Bisa saja Daniel menggunakan kesempatan itu untuk memuliakan dirinya. Tetapi Daniel tidak melakukan itu. Di pada saat yang krusial itu, Daniel memperkatakan perbuatan Allah yang ajaib yang sudah dialaminya kepada raja. Dan itulah yang menyentuh hati raja, yang menggerakkan hati raja, yang akhirnya membuat raja bukan saja percaya, tapi memerintahkan semua orang yang ada di wilayah kekuasaannya juga untuk percaya kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa Daniel bukan saja bersaksi tentang Allah secara non-verbal, melalui integritas dirinya yang terpuji sebagai seorang pejabat negara. Daniel bukan saja bersaksi secara non-verbal, melalui ibadahnya yang menjadi satu gaya hidup kesehariannya. Tetapi Daniel juga berani bersaksi secara verbal, dengan berani memperkatakan
bahwa keselamatan yang dialaminya dari ancaman kematian yang mengerikan itu karena pekerjaan dan kuasa Allah yang diimaninya. Saudara-saudara, ini satu kesaksian yang powerful. Kita harus paham, kita harus mengerti bahwa kesaksian hidup yang paling powerful adalah menyaksikan apa yang Allah sudah lakukan di dalam hidup kita. Itu kesaksian yang paling powerful. Ketika kita memperkatakan, kita menceritakan, menyaksikan apa yang Allah sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah menyelamatkan kita, bagaimana Allah mengubah hidup kita, bagaimana Allah menolong kita, bagaimana Allah memelihara hidup kita. Itu akan menjadi satu kesaksian yang luar biasa, khususnya bagi mereka yang belum mengenal dan percaya kepada Allah. Sebenarnya kalau kita peka, setiap waktu selalu ada kesempatan bagi kita untuk menyaksikan, untuk memperkatakan perbuatan-perbuatan Allah yang sudah kita alami. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mengalami perbuatan Allah yang besar itu, di mana Yesus Kristus sudah mati di Golgota untuk menggantikan kita orang yang berdosa. Selalu ada kesempatan dimanapun dan kapanpun untuk kita bersaksi. Tapi kadang-kadang kita kurang peka. Biasanya saya sering dengar begini, kalau ada orang bertanya, aduh Bapak, Ibu, usahanya luar biasa, usahanya maju, keluarganya bahagia, keluarganya happy. Rahasianya apa sih? Boleh dibagi nggak? Boleh di-share nggak? Biasanya orang Kristen kasih jawabannya seperti apa? Ayo kira-kira. Oh iya, semua ini berkat yang di atas. Saya tanya, yang di atas itu apa? Yang di atas itu apa? Di atas juga ada cicak. Di atas itu ada lampu, ada plafon. Yang di atas itu apa? Itu yang saya heran, kenapa sih kita tidak malu menerima berkat dari Allah, tapi malu memperkatakan Allah yang sudah memberkati hidup kita. Katakan saja dengan jujur, orang dia tanya kok. Ya puji Tuhan, karena berkat Allah, karena berkat Tuhan Yesus yang memberkati pekerjaan saya, keluarga saya, hidup saya. Sehingga hari ini saya bisa seperti ini. Itu kabar baik, itu Injil. Dia mau dengar, dia mau percaya, itu bukan urusan kita. Tugas kita memperkatakannya. Dimanapun, kapanpun, selalu ada kesempatan. Saya pernah satu kali naik kendaraan online, di dalam perjalanan terjadi perbincangan dengan driver, itu panjang lebar tentang kehidupan. Akhirnya di ujung dia katakan, aduh Pak, hidup Bapak itu luar biasa. Kayaknya hidup Bapak itu penuh sukacita, hidup Bapak itu happy, hidup Bapak itu bahagia. Saya bilang, Pak, terima kasih pujiannya. Cuma Bapak kan tidak tahu apa pergumulan saya. Bapak cuma lihat apa yang nampak keluar. Tapi satu hal yang bisa saya saksikan kepada Bapak, dulu saya bukan orang baik. Hidup saya berantakan, hidup saya rusak. Bapak bisa sebutkan kejahatan apa yang tidak pernah saya lakukan. Semua pernah. Bahkan saya jadi sampah masyarakat. Orang-orang lihat saya itu nggak mau, karena sering bikin masalah. Tapi ketika saya berjumpa secara pribadi dengan Yesus, Yesus mengubahkan hidup saya. Saya semakin tahu apa arti hidup yang sesungguhnya di dalam Yesus. Nah, oleh sebab itu sekalipun saya mengalami banyak masalah, banyak pergumulan di dalam pekerjaan saya, di dalam keluarga saya selalu memiliki sukacita. Saya menjalaninya dengan hati yang gembira karena saya tahu Yesus Kristus sudah mati di Golgota untuk menanggung pergumulan saya yang paling besar di hadapan Allah, yakni keberdosaan saya di hadapan Allah. Dan Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan musuh dan pergumulan manusia yang paling besar, yaitu maut, kebinasaan yang kekal. Yesuslah yang membuat saya bersuka cita menjalani hidup sekalipun di dalam pergumulan. Yesuslah yang memberikan saya kekuatan untuk menjalani kehidupan ini sekalipun ada masalah. Dan saya percaya kalau Bapak mau, Tuhan Yesus juga bisa tolong Bapak. Boleh berdoa dengan senang hati. Dia mau didoakan. Perkara dia mau percaya nggak percaya itu bukan urusan saya. Urusan kita hanya menceritakan. Beberapa waktu ini saya juga sedang memperhatikan seorang bapak, nampaknya dia dulu mantan preman, sekarang jadi petugas keamanan di satu tempat. Setiap waktu ada kesempatan saya kasih, antar dia makan, kasih dia kopi, kasih dia obat darah tinggi karena saya tahu dia pernah stroke. Itu saya lakukan selama bertahun-tahun. Kemarin mau hari raya, saya kasih sedikit bingkisan. Sampai satu hari dia bilang, ih si om ini baik banget. Ada kesempatan untuk beritakan Injil. Saya bilang, Be, saya panggil dia Babe. Bukan saya yang baik, Be. Dulu saya juga orang jahat, Be. Tapi setelah Yesus mengubah hidup saya, Yesus mau supaya saya melakukan ini buat Babe. Supaya Babe juga bisa mengalami, merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Doa saya, Be, supaya satu hari juga
Babe bisa bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Mengenal dia, percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Babe secara pribadi. Sekali lagi dia mau percaya, nggak percaya itu bukan urusan kita. Kita hanya memperkatakan apa yang kita alami. Dan itu akan, saya percaya akan sangat powerful. Di dalam satu ibadah, kedukaan. Kebetulan yang meninggal adalah jemaat kita. Keluarga besarnya adalah belum percaya. Belum mengenal Allah, belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Di akhir kedukaan itu seorang anggota keluarga memberi ucapan terima kasih kepada gereja untuk pelayanan kepada orang tua mereka selama sakit, bahkan waktu meninggal dilayani dengan begitu baik. Dan saya lihat itu adalah kesempatan yang sangat baik untuk menyaksikan, memberitakan Yesus kepada keluarga yang belum percaya. Ya, saya berterima kasih untuk apresiasi tinggi yang diberikan kepada gereja. Tetapi perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu tidak seharusnya didapatkan oleh saya atau oleh gereja. Tetapi itu seharusnya didapatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah terlebih dahulu melayani kita, bahkan mati bagi kita orang yang berdosa ini di atas Golgota. Di dalam Yesus yang sudah terlebih dahulu melayani kita, tidak ada pelayanan, bahkan pengorbanan yang terlalu besar yang bisa kita korbankan, yang bisa kita berikan kepada dia melalui pelayanan kita kepada orang lain. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu merasakan pelayanan gereja itu sangat baik, itu karena Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu melayani kita, sehingga kita juga dimampukan bisa melayani Bapak Ibu dengan baik. Doa saya supaya keluarga yang belum percaya juga bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu berita, itu Injil. Dan banyak hal lagi bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun. Nah, oleh sebab itu saya menutup khotbah hari ini dengan satu pengingat bagi kita sekali lagi. Sebagai orang-orang percaya, kita semua adalah misionari, utusan-utusan Kristus di dalam dunia ini. Di dalam Yohanes 17 ayat 18 Tuhan Yesus berkata, sebagaimana Bapa mengutus aku ke dalam dunia, demikian juga aku mengutus kamu ke dalam dunia. Itu namanya misionari, yang diutus. Jadi Tuhan Yesus mengutus kita sebagai misionarinya di dalam dunia ini. Artinya keberadaan kita di dalam dunia ini bukan hanya numpang lewat, bukan untuk santai-santai. Tetapi ada satu tugas khusus yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Supaya melalui kehadiran kita di dalam dunia, kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif, memiliki hidup yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga semakin banyak orang yang bisa mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, karena itu saya suka kutipan yang dikatakan oleh Charles Spurgeon, The Prince of Preachers, yang mengingatkan bahwa setiap orang Kristen adalah misionari ataukah penipu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh orang Kristen yang sejati, tidak ada pilihan selain kita menghidupi identitas diri kita dan menjalankan fungsi kita sebagai seorang misionari, utusan-utusan Kristus di dalam dunia ini, yang harus menjadi saksi-saksi Kristus, termasuk melalui kehidupan kita yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini juga yang menjadi pergumulan saya secara pribadi. Juga kalau boleh saya sharing sedikit dalam pergumulan gereja kami di GSRI Kartini. Tahun ini adalah tahun ke-74 gereja kami. Kalau Tuhan izinkan 2051 itu adalah HUT GSRI Kartini yang ke-100. Nah, beberapa tahun terakhir ini kami sungguh-sungguh menggumulkan 74 tahun keberadaan gereja. Puji Tuhan, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan banyak hal yang boleh dilakukan di dalam pekerjaan misi. Bersyukur ada pos-pos pelayanan yang didirikan. Bersyukur kepada Tuhan. Juga di gereja ada misionari. Bahkan banyak mitra-mitra misionari di dalam dan di luar negeri yang bermitra dengan gereja. Setiap minggu ada pelayanan penginjilan secara rutin ke rumah-rumah. Setiap minggu ada pelayanan penginjilan di rumah sakit, di 3 rumah sakit di Jakarta. Banyak hal lagi, hal lain yang sudah dilakukan di gereja selama kurang lebih 74 tahun ini. Tetapi ketika kita memikirkan sekali lagi bahwa semua yang sudah kita lakukan itu adalah hal yang baik, dan itu sudah berjalan dengan baik. Sudah banyak juga orang yang diberkati melalui pelayanan ini. Tetapi kita melihat ini hanya sebatas aktivitas yang dilakukan oleh sebagian orang yang mewakili keseluruhan gereja. Khususnya selama ini dilakukan oleh bidang misi di gereja yang mewakili keseluruhan jemaat, keseluruhan gereja. Nah, oleh sebab itu waktu memikirkan 100 tahun GSRI Kartini, kita mendoakan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan.
apa visi Tuhan yang Tuhan mau di 100 tahun gereja ini. Maka Tuhan memberikan satu visi, menjadi gereja yang misioner, yang hasil akhirnya yang kita bayangkan dari visi besar menjadi gereja yang misioner itu ada. Every Christian is a missionary. Jadi kita rindu supaya seluruh jemaat di usia 100 tahun gereja menyadari dan menghidupi identitas dirinya sebagai seorang misionari Kristus di dalam dunia ini. Sehingga misi itu menjadi identity, menjadi identitas setiap orang percaya, bukan hanya sekedar activity. Sehingga Injil itu bisa diberitakan secara natural, dipresentasikan secara alami di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah tangga, di marketplace, di dalam profesi, dimanapun. Melalui kehidupan kita, kehadiran kita sebagai utusan-utusan misionari Kristus, Injil bisa dipresentasikan secara alami. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh boleh berdampak bagi dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sempurna, tapi berdampak. Setidaknya 3 kebenaran yang kita pelajari hari ini dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Bagaimana supaya kita bisa memiliki hidup yang berdampak sekalipun di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita. Mari kita bacakan, kita simpulkan bersama-sama khotbah pada hari ini untuk mengingatkan kita poin-poin penting, prinsip-prinsip kebenaran yang sudah kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama apa? 1, 2, 3 ya. Miliki integritas diri yang terpuji. Satu kali lagi. Miliki integritas diri yang terpuji. Yang kedua, hidupi ibadah kita sebagai gaya hidup. Yang ketiga, berani memperkatakan perbuatan-perbuatan Allah yang kita alami kepada orang lain.